Baik, nama saya Adrianus Ananggayuta Sudiatna, NIM 672018-054 dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya sendiri berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu NTP. NTP atau biasa disebut Network Time Server adalah sebuah protokol yang kegunaannya itu untuk menyinkronkan waktu pada sebuah jaringan, baik itu di server, baik itu di router, switch, ataupun PC. Nah, proses sinkronisasi ini dilakukan menggunakan jalur pertukaran data yang biasanya menggunakan TCP/IP. NTP ini sudah diciptakan dari tahun 1984. NTP ini menggunakan skala waktu UTC atau waktu standar internasional. Kalau di Indonesia UTC plus 7 WIB, ya kan? Gitu. NTP ini memiliki hierarki. Nah, hierarki ini disebut dengan stratum lalu diikuti dengan angka. Nah, semakin besar angkanya, semakin besar juga keakuratannya. Jadi makin besar makin gak akurat gitu loh maksudnya. Maksimal urutan pada hierarki ini itu 15. Hierarki dimulai dengan stratum 0. Stratum 0 ini adalah sumber waktunya. Bisa itu jam GPS atau jam atom yang keakuratannya sangat tinggi. Pada hierarki ini tidak ada perangkat jaringan apapun ya. Ya tentu aja jam bukan sebuah perangkat jaringan ya. Lalu dilanjutkan dengan stratum 1. Nah, pada stratum ini, pada hierarki ini, perangkat jaringan berhubungan langsung dengan sumber waktunya gitu loh, directly connected gitu. Nah, stratum 1 ini adalah sumber dari sumber NTP itu. Nah, stratum 2 ke atas itu adalah pengguna dari sumber NTP itu. Jadi stratum 1 tuh biasanya server. Nah, stratum 2 tuh bisa router, server, pokoknya campuran dari itu. Nah, seperti itu. Nah, makin tinggi angkanya, nanti keakuratan waktunya makin besar gitu. Nah, makin gak akurat. Sampai maksimal stratum 15, seperti itu. Nah, kan disebutkan tadi NTP itu adalah network time server. Time itu berarti kan menunjukkan waktu. Nah, memang pas pengaturan waktu tuh sebenarnya bisa dilakukan secara manual. Bisa dicek, oh jam ini di setting sendiri udah selesai. Nah, tapi kan jaringan itu berkembang ya. Misalnya pada perusahaan kecil jaringannya akan menjadi besar. Nah, tidak mungkin dong satu persatu di setting manual. Bisa, tapi kan tidak akan mungkin waktu itu akan waktunya akan akurat dan sama semua gitu, sinkron semua. Nah, makanya itu NTP ini digunakan untuk hal itu. Masalahnya nanti kalau ada device yang di restart akan kesusahan sinkron sama device-device lain seperti itu. Terus fungsi NTP ini cuma buat ngeliatin waktu aja gitu. Kayak jam tangan, jam dinding itu. Benar, tapi nggak 100% benar. Fungsi sebenarnya NTP ini kalau menurut saya ya, itu tuh untuk mencatat kegiatan perangkat jaringan yang lakukan gitu. Log lah istilahnya. Nah, kalau lognya ada catatan waktunya atau timestampnya, disebut timestamp catatan waktu tuh, kan jadi lebih mudah tuh untuk melakukan
pengamanan, untuk melakukan manajemen, untuk melakukan troubleshooting gitu. Misalnya nih, kita apa? Kita ngeset waktu ngeset IP sekian pada jam sekian. Kan ntar kelihatan nanti pas misal kenapa IP ini ada di sini. Terus dicek lognya, oh IP ini tercatat di sini pada waktu sekian. Nah, nanti bisa buat itu kan buat manajemen, nanti juga bisa pengamanan kenapa kok ini bisa mati pada jam segini, apa yang terjadi, lognya bisa terlihat seperti itu. Mungkin cuma itu saja sih kayaknya. Apa itu NTP, sebagian besar dari NTP itu. Karena ya tugasnya tidak disuruh untuk melakukan live, tidak untuk melakukan live live demo project itu. Jadi ya itu saja, sekian dari penjelasan dari saya apa itu NTP, gunanya apa. Nah itu. Selanjutnya komentar tentang perkuliahan asisten. Tidak banyak komentar tentang perkuliahan asisten. Asistennya santai, materinya dan tugasnya berhubungan. Jadi tugasnya cukup mudah untuk mengerjakannya. Juga jenjang waktu untuk pengumpulan juga cukup. Tidak ada protes, tidak ada stres. Cukup menikmati. Ya, itu saja. Nah, mungkin itu saja ya. Sekian video tugasnya. Terima kasih.